Indonesia sama US Treasury itu berada di level 500 basis point. Nah, itu menurut kami seharusnya masih ada potensial untuk menipis. Kenapa? Karena kondisi Indonesia itu jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, waktu Indonesia menerima investment grade pertama kalinya di tahun 2012, perbedaan yield antara Indonesia dan Amerika itu 350 basis point. Nah, malah melebar selama 8-9 tahun terakhir. Bahkan kalau kita melihat, ya seharusnya dengan improvement dari sisi ekonomi kita, makro kita seharusnya itu akan menipis. Jadi kami melihat pada saat persepsi dalam negeri membaik, ya apakah itu dari sisi kondisi COVID, data ekonomi yang membaik, defisit anggaran yang turun, nah itu akan dapat menopang rating Indonesia dan memberi angin segar kepada market sehingga marketnya bisa positif dan spread ini bisa turun lagi ke level 400-an. Jadi kami sih melihat nggak perlu khawatir sih US Treasury naik selama fundamental dalam negeri terjaga. Sehingga yield obligasi juga dapat berada di level yang sesuai. Kami melihat ya potensi yield pada saat US Treasury-nya menipis ya ke 400-an itu sangat sangat achievable. Jadi mungkin sekitar 6%, mengarah ke 6% itu masih bisa terjadi. Sebenarnya kalau dilihat dari tahun ini nih, range tahun ini seperti apa sih untuk pasar surat utang kita, Mas Ezra? Artinya the returns yang bisa didapatkan juga berapa nih di pasar surat utang kita? Dari deretan tenor yang memang ditawarkan begitu ya oleh pemerintah Indonesia, mana kira-kira yang memang cukup interest begitu ya bagi investor dari tenor-tenor 5, 10, 20, 30 tahun sendiri begitu Mas Ezra? Ya untuk sekarang sih investor itu masih fokus ke tenor di bawah 10 tahun, ya mungkin wajar ya karena memang ada volatilitas global dan kekhawatiran sentimen ya US Treasury yang melejit ya. Kami melihat sih kurva imbal hasilnya sangat steep sekarang antara yang pendek dan panjang. Nah, pada saat kami melihat ada potensi penurunan yield dan penurunan risk off yang terjadi pada saat sekarang, itu investor akan condong mulai berani lagi dan masuk ke tenor yang panjang. Karena kami melihat ya tenor yang contohnya 15-20 tahun, di yield yang sudah di level 7,5% itu menurut kami sih sudah sangat overdone ya. Dan harapannya adalah investor domestik akan tetap continue to support the market karena likuiditas dalam negeri yang sangat tinggi. Dan kami juga expect bahwa investor asing akan kembali pada saat rupiahnya lebih stabil. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.